Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas Sistem Informasi Reguler 5A, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menetapkan prioritas relatif untuk investasi SITI. Sebelum kami melangkah lebih jauh lagi, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Next. Jadi inilah tim kami. Yang pertama ada Saudari Alriska Frizia, selanjutnya ada Angelia Sapitri, ada Hidayatullah, Jihan Atori, Lisa Agustina, Liwinantia Salsabila, dan Muhammad Faiz Aflanzaki. Dan sebelum itu, di sini saya adalah moderator atau pemandu presentasi hari ini. Next. Baiklah, ini adalah materi yang akan kami bahas, yaitu menetapkan prioritas relatif untuk investasi SITI. Jadi materi topik yang akan kami bahas itu yang pertama, ada analisis visi internal, model bisnis, dan hubungan organisasi. Selanjutnya, identifikasi proses bisnis penting dan aktivitas serta implikasinya untuk model operasi bisnis. Selanjutnya, mengidentifikasi dan menilai opsi baru untuk investasi. Dan yang terakhir, menentukan portofolio aplikasi masa depan, permintaan SI bisnis jangka pendek, menengah, dan panjang. Next. Ini adalah materi yang akan kami bawakan. Yang pertama ada menganalisis rantai nilai internal, model bisnis, dan hubungan organisasi. Selanjutnya ada identifikasi proses bisnis penting dan aktivitas serta implikasinya untuk model operasi bisnis. Selanjutnya ada mengidentifikasi dan menilai opsi baru untuk investasi. Dan yang terakhir menentukan portofolio aplikasi masa depan. Next. Baiklah, materi pertama mengenai analisis rantai nilai internal, model bisnis, dan hubungan organisasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Angelia Sapitri. Kepada Saudari Angelia Sapitri, saya persilahkan. Menganalisis rantai nilai internal, model bisnis, dan hubungan organisasi. Meskipun peluang untuk mendapatkan keuntungan dari SI atau TI ada di aktivitas utama dan pendukung, masalah yang mengarah ke kerugian lebih jelas dan parah di aktivitas utama. Ini memperkuat kebutuhan untuk menetapkan pandangan yang dipahami dengan jelas tentang kekuatan dan kelemahan aplikasi yang ada dalam konteks aktivitas utama dalam hal bagaimana pengaruhnya terhadap operasi bisnis dan hubungan mitra dagang. Next. Nah, analisis rantai nilai internal itu merupakan fondasi yang lebih kokoh daripada struktur atau hubungan organisasi saat ini dalam hal pemahaman dan analisis proses dan aktivitas bisnis utama serta mengidentifikasi informasi dan persyaratan aplikasi. Sangat penting untuk memperjelas aktivitas utama atau inti bisnis aktivitas yang menentukan model bisnis dan penting untuk proses penambahan nilai. Langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan persyaratan informasi utama dari setiap proses dan kaitan di antara mereka serta beberapa efisien, efektif, dan konsisten mereka dilakukan. Proses dan aktivitas ini merupakan komponen penting dari informasi yang mengalir melalui rantai nilai atau jaringan industri dan perlu dijelaskan dalam kaitannya dengan hubungan eksternal dengan pelanggan, pemasok, dan pihak lain. Berbagai jenis model rantai nilai internal, misalnya tradisional, toko, dan jaringan. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut dibagi dalam dua jenis, yaitu primary activity dan support activity. Primary activity ini terbagi menjadi 5, yaitu inbound logistik, di mana inbound logistik itu merupakan aktivitas yang berhubungan dengan penanganan material sebelum digunakan. Yang kedua, operation. Operation merupakan aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan input menjadi output. Yang ketiga, outbound logistik. Outbound logistik ini merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan produk ke tangan konsumen. Yang keempat, marketing and sales. Nah, ini merupakan aktivitas yang berhubungan dengan pengarahan konsumen agar tertarik untuk membeli produk. Dan yang kelima, service. Service ini merupakan aktivitas yang mempertahankan atau meningkatkan nilai dari suatu produk. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baiklah, untuk melanjutkan materi mengenai support activity yang akan dijelaskan oleh Saudari Alriska Frizia. Kepada Saudari Alriska Frizia, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Pipit tadi. Yang kedua ada supported activities. Yang pertama ada procurement.
Ini berkaitan dengan proses perolehan input atau sumber daya. Yang kedua ada Human Resource Management, yaitu tentang pengaturan sumber daya manusia mulai dari pengrekrutan, kompensasi, sampai dengan pemberhentian. Yang ketiga ada Technical Development, yaitu tentang pengembangan peralatan, software, hardware, prosedur di dalam transformasi produk dari input menjadi output. Dan yang terakhir ada infrastruktur, yaitu terdiri dari departemen-departemen atau fungsi-fungsi yang melayani kebutuhan organisasi dan mengikat bagian-bagiannya menjadi sebuah kesatuan. Next. Analisis model bisnis dan hubungan organisasi. Struktur organisasi perlu disesuaikan untuk mengidentifikasi bagaimana aktivitas masing-masing fungsi atau unit berkontribusi atau memenuhi peran utama dalam model bisnis. Meskipun banyak organisasi telah beralih ke struktur berbasis proses selama 20 tahun terakhir, beberapa unit organisasi akan berisi fungsi utama dan pendukung, dan mereka perlu dipertimbangkan secara terpisah. Beberapa kegiatan pendukung berkembang untuk mengatasi masalah karena hubungan yang buruk antar fungsi atau proses utama. Yang lain akan berkembang karena kelemahan manajemen penerapan atau informal di tempat lain. Mereka sering melakukan kegiatan rekonsiliasi atau pemulihan yang perlu diperbaiki di sumbernya. Next. Analisis model bisnis dan hubungan organisasi. Rantai nilai cenderung mengungkap seperti masalah itu, sedangkan analisis organisasi dapat mengaburkannya. Aktivitas rantai nilai utama pada dasarnya menggambarkan bagaimana bisnis beroperasi, tetapi bukan bagaimana bisnis itu dikendalikan atau dikembangkan. Kegiatan pengendalian dan pengembangan lebih bergantung pada struktur organisasi. Tanggung jawab fungsional daripada proses inti, nilai tambah dan model rantai nilai kurang berguna dalam menganalisis kegiatan pendukung dan mendefinisikan informasi dan kebutuhan sistem yang diakibatkannya. Baiklah, kembali kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Hidayatullah. Kepada Saudara Hidayatullah, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi proses bisnis penting dan aktivitas serta implikasinya untuk model operasi bisnis. Yang pertama itu ada identifikasi proses bisnis penting. Hal yang mendasari rencana ketahanan operasional lembaga keuangan adalah inventaris proses bisnis yang sangat penting untuk mempertahankan operasi bisnis inti selama gangguan. Organisasi yang lebih kompleks memiliki resiko yang lebih besar untuk tidak mengidentifikasi elemen kunci atau bahkan keseluruhan proses bisnis penting. Penilaian pasca krisis harus fokus pada evaluasi ulang keakuratan inventaris awal proses bisnis kritis dan mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama itu menilai setiap perubahan penting pada proses bisnis yang ada yang diperlukan untuk tetap beroperasi selama gangguan. Maksudnya menentukan apakah cara kerja baru ini akan diterapkan untuk sementara atau selamanya. Jika permanen, tentukan apakah itu akan membutuhkan penilaian ulang dan definisi ulang dari proses ujung ke ujung. Yang kedua, ada tinjau log insiden yang timbul dari keluhan atau masalah internal karyawan dan eksternal pelanggan dan petakan ini ke dalam proses bisnis penting yang diidentifikasi sebelumnya. Maksudnya adalah menilai apakah ada insiden yang dapat ditelusuri kembali ke proses bisnis yang sebelumnya tidak diidentifikasi sebagai kritis dan mengidentifikasi dampaknya keuangan ataupun non-keuangan, misalnya reputasi atau hilangnya produktivitas. Yang ketiga itu ada periksa daftar proses bisnis penting yang teridentifikasi yang memiliki sedikit atau tidak ada insiden yang muncul. Selidiki apakah ini karena rencana ketahanan operasional mengurangi resiko yang berkaitan dengan proses ini atau jika proses bisnis pada akhirnya tidak kritis. Next. Selanjutnya saya kembali kepada moderator.
Baiklah, untuk materi mengenai aktivitas serta implikasi untuk model operasi bisnis selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Jihan Atori. Kepada Saudari Jihan Atori, saya persilahkan. Aktivitas serta implikasi untuk model operasi bisnis. Analisis dampak bisnis harus dilakukan untuk menetapkan prioritas respon yang tepat dalam rencana kelangsungan bisnis. Mengidentifikasi implikasi kerugian mendadak untuk setiap unit bisnis dapat menentukan ketergantungan proses yang diperlukan untuk mempertahankan operasi proses bisnis penting. Analisis dampak bisnis harus digunakan untuk mengevaluasi tujuan waktu pemulihan kritis untuk setiap unit dan menetapkan pemahaman yang komprehensif tentang kebutuhan bisnis. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengukur proses bisnis penting mana yang jika tidak berfungsi dapat merusak reputasi atau kemampuan perusahaan untuk beroperasi, merupakan tahap penting dalam proses perencanaan kelangsungan bisnis. Kemampuan ketahanan keseluruhan harus diprioritaskan untuk mengurangi gangguan apapun. Kembali ke moderator. Baiklah, next. Materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan menilai opsi baru untuk investasi. Dalam memahami hubungan antar nilai, organisasi, struktur, dan kekritisan proses dan kegiatan, sekarang layak untuk menilai potensi dari setiap peluang SITI yang dikembangkan melalui inovasi yang dikelola proses atau rute berpikir kreatif. Strategi bisnis dengan meningkatkan proses operasional dan perkembangan saat ini akan tergantung seberapa dekat mereka selaras dengan tujuan bisnis dan CSF dalam dan menangani aktivitas bisnis penting yang diketahui. Karena alasan dari keseluruhan proses pilihan dan arusnya relevansi tidak boleh bertentangan dengan masalah atau strategi bisnis yang ada. Beberapa mungkin hanya relevan di luar cakrawala strategi saat ini, tetapi harus disimpan dalam portofolio sebagai ide berpotensi tinggi yang mungkin saja terjadi berharga saat bisnis bergerak maju atau lingkungan berubah. Atau juga dapat bernilai investasi untuk menguji gagasan, untuk mengidentifikasi kemungkinan, dan mengeksplorasi kelayakan untuk mencapainya. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Lisa Agustina. Kepada Saudari Lisa, saya persilahkan. Opsi memberikan kesempatan investor perlindungan untuk portofolio sahamnya dan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dan pendapatan ekstra. Proses seleksi pada dasarnya adalah keputusan atas setiap gagasan atau peluang mengapa harus dikejar atau tidak. Dalam beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan. Yang pertama, aspek berbasis inovasi dari pendekatan keseluruhan ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang bisa dilakukan SITI untuk semua perusahaan di industri dalam hal produk dan layanan yang ditawarkan dan mengubah hubungan bisnis dan dinamika persaingan. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan SITI untuk organisasi berdasarkan posisinya yang khusus industri dan bagaimana perusahaan bermaksud untuk mencapai keuntungan. Dan SITI memungkinkan menggunakan kemampuannya untuk memasuki industri atau pasar baru. Selanjutnya, opsi mana yang menawarkan keuntungan paling langsung dalam kaitannya dengan bisnis saat ini, strategi dengan meningkatkan proposisi nilai, kinerja atau bagaimana perusahaan beroperasi dan dikelola. Perlu dilakukan portofolio aplikasi masa depan permintaan IS bisnis jangka pendek, menengah, dan panjang yang akan dijelaskan oleh Saudara Faiz Afanzaki. Kepada Saudara Faiz Afanzaki, saya persilahkan. Terima kasih, Liwi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentukan portofolio aplikasi masa depan permintaan informasi sistem bisnis jangka pendek, menengah, dan panjang. Analisis situasi saat ini mungkin telah menyoroti kebutuhan investasi dalam aplikasi baru di setiap kuadran portofolio, meskipun mereka lebih cenderung menjadi operasional dan pendukung utama, sedangkan aplikasi atau opsi strategis dan berpotensi tinggi akan turunkan dari rute lain. Selain itu, mungkin akan ada kebutuhan untuk mengatasi masalah di beberapa sistem pendukung dan operasional utama yang ada, menentukan kelemahan mana yang harus diatasi pertama kali,
tidak hanya bergantung pada dampak bisnis saat ini, tetapi juga pada apakah kelemahan itu akan semakin penting atau semakin berkurang di masa depan. Misalnya, tidakkah mengintegrasikan informasi operasional utama membuat penerapan strategis lebih lanjut menjadi tidak mungkin. CSF membantu menentukan apa yang menjadi kepentingan strategis, apa yang menawarkan potensi tertinggi dan kelemahan operasional utama, mana yang harus diatasi dalam jangka pendek. Sebaliknya, keputusan tentang investasi lebih lanjut dalam aplikasi pendukung harus didasarkan pada manfaat ekonomi bersih dari investasi. Perlu ditekankan bahwa mungkin lebih penting untuk menangani kelemahan serius terlebih dahulu, terutama jika kelemahan tersebut dapat segera mengakibatkan ancaman nyata bagi bisnis atau menghalangi peluang yang diambil. Selain itu, beberapa peluang baru yang tidak bergantung pada hal lain harus dikejar, khususnya di mana mereka menggunakan kemampuan yang ada, memberikan lebih banyak peluang untuk sukses. Akhirnya harus ditekankan lagi bahwa pendekatan untuk menggunakan model dengan teknik ini bukanlah metodologi, tetapi cara menyatukan mereka untuk memastikan bahwa organisasi mencapai pernyataan permintaan SI yang komprehensif dan koheren, yang dapat dibuktikan relevan secara langsung untuk strategi bisnisnya. Tidak ada satu alat atau teknik yang memberikan pandangan komprehensif tentang pilihan bisnis untuk investasi STI, dan tidak ada satu alat atau teknik yang dapat menghasilkan kesimpulan yang pasti. Saya kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Faiz Afanzaki. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai materi yang telah disampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.